Ya, satu hari menjelang rilis data non-farm payroll, sepertinya ada sedikit harapan terkait dengan data pekerjaan atau data lapangan pekerjaan Amerika yang relatif sedikit membaik, tapi mostly masih tetap lebih rendah. Jadi kalau misalkan kita perhatikan dari apa yang terjadi perkembangan terakhir, CMF Fed Watch Tools ternyata rebound dari yang sebelumnya 38% menjadi 50%. Jadi ada harapan yang tumbuh terkait dengan ekspektasi penurunan suku bunga di bulan Desember. Nah, tapi masalahnya adalah kita masih tetap dalam faktor ketidakpastian. Itu yang disampaikan oleh salah satu pejabat Fed, dan juga ada beberapa hal lain yang mungkin perlu kita pertimbangkan at least untuk beberapa bulan ke depan, termasuk rencana dari BOJ berikut ini. Oke, faktor penggerak marketnya ada cukup banyak hal yang bisa dikategorikan penggerak ataupun yang menyebabkan penggerakan ataupun perubahan sentimen. Kita lihat di sini, yang pertama datang dari Fed Speaker. Lagi-lagi Fed Speaker, lagi-lagi pendapat yang berbeda yang mungkin dikategorikan pertentangan di antara para pejabat Fed. Kali ini datang dari Presiden Fed Richmond, yaitu Thomas Barkin, yang kecenderungannya tetap menyoroti kepada pasar tenaga kerja. Dan seperti yang disampaikan oleh beberapa pejabat sebelumnya ya, Jefferson kalau tidak salah kemarin sempat mengatakan hal yang sama, yaitu kaitannya dengan pasar tenaga kerja. Kemudian beberapa waktu lalu juga kita sempat dapatkan pernyataan dari Mary Daly. Dan tentunya ini memberikan sisi lain, yaitu kaitannya dengan perdebatan yang masih tetap pelik ataupun cukup kuat antara dovish dan juga sisi hawkish. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan data ADP mingguan yang tadi malam dirilis, dan akhirnya dengan angka yang relatif bisa dikatakan rebound ke level minus 2.500. Memang cukup baik ya, atau lebih baik daripada minggu sebelumnya minus 11.200-an. Tapi dengan kondisi seperti ini, walaupun kita katakan bahwa ini membaik, tapi ya memang pada kenyataannya dia tetap dalam kondisi melemah. Jadi saya rasa ini juga yang terkait dengan pernyataan dari Thomas Barkin tadi. Kemudian yang ketiga terkait dengan BOJ yang pasca pertemuan kemarin antara Kazuo Ueda dan juga Takaichi, ada hasil yang mungkin terlihat sangat jelas. Ini bukan penekanan terkait dengan apa yang diminta ataupun di request oleh Perdana Menteri Takaichi, tapi ini kaitannya dengan kemungkinan potensi yang bisa terjadi ke depan karena harus ada koordinasi di antara bank sentral dan juga bank pemerintah. Nah, kemudian kabar terbaru dari BLS ini kaitannya dengan data inflasi, tapi sayangnya sampai detik ini bukan data CPI, melainkan data PPI yang akan lebih dulu dirilis di tanggal 25 November. Kita nggak tahu apakah ini akan dikaitkan satu paket dengan data CPI apa tidak ya. Tapi yang jelas ini setidaknya ada sedikit kabar bagus lah ya. Dari beberapa data yang sempat hilang, sempat mungkin missing di saat shutdown kemarin, minimal sudah bertahap mulai muncul dan akan dirilis. Kemudian juga terkait dengan pandangan dari bank, ini adalah kaitannya dengan harga emas. Yang memang beberapa waktu belakangan kita sudah sempat lihat reaksi yang bisa dikategorikan cukup mengkhawatirkan dengan penurunan dari level tertinggi 4381 di bulan Oktober, kemudian turun sampai ke level terakhir adalah 3886. Tapi kemudian secara berangsur-angsur dia pulih, tapi lagi-lagi kemarin atau dalam 3 hari terakhir kita sempat melihat ada koreksi kembali. Kira-kira Deutsche Bank akan mengatakan apa? Nah, satu sisi ini juga kaitannya dengan pandangan-pandangan bank lain yang mungkin secara garis besar akan dimanfaatkan untuk tahun depan. Oke, kita lihat dari sini pernyataan dari Thomas Barkin yang kecenderungannya menunjukkan ada dilema di antara para pejabat Fed karena posisinya adalah mereka bingung. Mereka sama sekali tidak memiliki petunjuk yang kuat kaitannya dengan data resmi pemerintah. Oke lah kalau misalkan dikatakan dalam 1 bulan terakhir masih punya data lain ya, misalkan dari data-data survei swasta. Tapi kita tahu bersama bahwa data survei swasta pun kadangkala akan berlawanan dengan sisi data pemerintah. Sehingga mau tidak mau Fed akhirnya tidak bisa menggunakan 100% data-data dari sektor swasta. Nah, tapi satu hal yang pasti, beberapa pejabat masih cukup optimis dengan kemungkinan kebijakan masih bisa dilanjutkan, yaitu terkait dengan penurunan suku bunga. Hanya saja penekanannya adalah mau tidak mau ya mereka tidak mungkin melangkah tanpa ada batu pijakan. Ini kaitannya dengan data-data tenaga kerja ataupun bahkan inflasi yang merupakan keduanya adalah faktor yang dikategorikan sebagai target dari mandat ganda yang diharuskan oleh Fed untuk dikontrol atau dikendalikan. Oke. Kalau kita lihat bicara dengan masalah inflasi, sepertinya mayoritas dari para pejabat Fed ini setuju ya bahwa inflasinya memang masih di atas target. Bahkan 3% itu masih terlalu jauh dari target 2% mereka. Tapi pada dasarnya dari Thomas Barkin mengatakan bahwa kondisi inflasi ini tidak mungkin meningkat. Karena di sisi lain
sepertinya ada resistensi dari sisi konsumen, yaitu mereka tidak mungkin akan membeli harga di harga yang paling tinggi ataupun mahal. Nah, ini sebabnya kemungkinan ujung-ujungnya ini akan berdampak kepada strategi dari inflasi itu sendiri yang kemungkinan akan mengalami penurunan kalau tidak ada peminat ataupun pembeli. Nah, di sisi lain, dengan kondisi pertumbuhan lapangan kerja yang menurun, termasuk juga pasokan tenaga kerja yang melambat, maka ini akan membuat pengangguran atau tingkat pengangguran masih tetap stabil di 4,3%. Nah, pertimbangan berikutnya, mereka akan mempertimbangkan secara layak apa yang akan muncul menjelang data atau menjelang pengumuman FOMC 10 Desember mendatang. Jadi, mereka rasa harus ditunggu sampai 2 minggu ke depan. Ini kaitannya dengan berangsur-angsur pulih data-data dari BLS, kaitannya dengan pasar tenaga kerja ataupun bahkan inflasi. So, untuk saat ini, setelah data tentunya, setelah pernyataan-pernyataan dari para pejabat Fed, terutama Waller yang juga relatif dovish, ini meyakinkan kita bahwa kesempatan ataupun peluang untuk pemangkasan tersebut masih tetap ada, walaupun mungkin nominalnya hanya 50%. Artinya tidak seagresif ataupun tidak seyakin waktu Oktober ya, waktu mereka masih melihat 98%. Kali ini yang perlu kita tinjau adalah beberapa data seperti yang dikatakan oleh Thomas Barkin ataupun Waller ataupun bahkan Mary Daly terkait dengan data-data yang akan dihadirkan menjelang FOMC. Oke, ini adalah data ADP yang seperti tadi kita bahas bahwa ADP mingguannya rilisnya dengan minus 2.500. Tapi kemudian kalau kita compare dengan data previous atau minggu yang lalu, itu berada di minus 11.250. Artinya apa sih? Artinya adalah selama 4 minggu sampai per 1 November kemarin, pemberi kerja swasta ternyata mencatatkan rata-rata kehilangan sekitar 2.500 pekerjaan. Ya, ini sisi lain yang mungkin kita bisa lihat secara kondisi pasar tenaga kerja. Dengan kata lain, bahwa apa yang diyakini oleh Barkin ataupun bahkan Waller menunjukkan bahwa mereka ada di sisi yang benar, bahwa kondisi yang terlihat dari data ataupun angka mungkin tidak sejelek dari apa yang terlihat sebetulnya. Tapi mereka mengindikasikan bahwa harus berhati-hati bahwa data-data tersebut justru malah lebih hancur atau lebih rendah daripada angka yang ditampilkan. So, kita masih belum lihat data resmi. Ini masih data swasta, di mana data ADP mingguan itu akan dirilis setiap minggunya, kecuali ADP bulanan. Jadi saat di minggu pertama atau di awal bulan, kemungkinan tidak akan melihat ADP mingguan, melainkan hanya ADP bulanan. Dan itu setiap hari Rabu, 2 hari menjelang data non-farm payroll, kalau kaitannya dengan market normal. Nah, sejak shutdown, mau tidak mau kita tidak dapatkan data-data non-farm payroll ataupun pasar tenaga kerja yang lain, hanya dari sisi ADP. Jadi mau tidak mau mereka merilis data mingguan ini. Nah, oke, dari data yang lain menunjukkan bahwa initial jobless claim-nya itu justru mengalami kenaikan menjadi 232.000, padahal data terakhir per 20 September sebelum terjadi shutdown itu menunjukkan angka 219.000. Ya, artinya kalau lihat dari sini ada harapan bahwa pasar tenaga kerja memang menunjukkan angka yang relatif lemah. Dan ingat, kunci utama dari Fed nantinya antara pasar tenaga kerja atau data inflasi, mana lebih dulu yang relatif turun, maka itu yang akan membuat Fed bergerak untuk menurunkan suku bunga. Kalau tidak ada, baik itu dua-duanya masih tetap stabil, ya otomatis mereka tidak memiliki hak ataupun memiliki pandangan untuk layak tidaknya memangkas suku bunga. Oke, dari BOJ sendiri ada kabar terkait dengan kemungkinan mereka akan menunda untuk kenaikan suku bunga di bulan Desember ataupun bahkan Januari. Hal ini disampaikan bukan oleh UEDA, bukan juga oleh BOJ, melainkan oleh penasihat utama Perdana Menteri Takaichi, yang ternyata sosoknya adalah mantan anggota dari Bank of Japan. Artinya di sini Goshi Kataoka itu adalah menjadi tim ekonomi utama atau tim penasihat utama dari Perdana Menteri Takaichi. Dan mereka menilai bahwa BOJ sebaiknya menunda untuk kenaikan suku bunga dan memberi waktu, memberi ruang mungkin untuk pemerintah melakukan apa yang diyakininya dengan benar, yaitu terkait dengan kebijakan fiskal stimulus yang lebih besar, bahkan angkanya bisa lebih besar dibandingkan pemerintah sebelumnya. Ya, angkanya mencapai 20 triliun yen. Yang diharapkan nantinya dari stimulus ini akan mencerminkan atau mendorong kepada permintaan domestik, sehingga nantinya inflasi akan naik karena permintaan, bukan karena kenaikan harga-harga barang. Nah, otomatis di situ
nantinya Fed secara otomatis bisa mulai menaikkan suku bunga dan diharapkan itu baru terjadi secepatnya di bulan Maret, bukan Desember atau Januari. So, dengan demikian, hati-hati USD Japanese Yen, kemungkinan penurunan apapun di USD Japanese Yen akan sifatnya relatif terbatas. Dan itu berarti opsi yang paling memungkinkan adalah kenaikan di atas level 155 menuju 158 ataupun bahkan 160 atau bahkan lebih tinggi. Kita nggak tahu sampai 1 atau 2 bulan ke depan, tapi yang jelas kalau misalkan Desember ataupun Januari tidak ada kenaikan suku bunga dari BOJ, maka kemungkinan yang paling buruk adalah USD Japanese Yen akan bergerak lebih tinggi dari level 160. Cukup menarik ya, tapi mungkin nanti akan kita lihat dari sisi technical ataupun bahkan faktor pendukung lainnya. Nah, sementara terkait dengan data PPI, yang perlu teman-teman ketahui di sini adalah PPI ini biasanya dirilis 1 atau 2 hari sebelum CPI atau after CPI. Jadi kalau di kategori ekonomi normal atau data ekonomi normal, itu biasanya kita akan melihat selisih 1 atau 2 hari. Jadi bisa saja CPI lebih dulu baru disusul PPI, atau mungkin PPI lebih dulu baru CPI. Nah, tapi untuk saat ini berhubung dari sejak shutdown belum jelas datanya muncul kapan, setidaknya yang diumumkan atau yang akan dirilis oleh BLS terlebih dulu adalah data PPI. Dan kemungkinan ini adalah PPI bulan September ya. Karena beberapa waktu lalu kita cuma dapatkan data CPI September, waktu di pertengahan Oktober yang lalu. Nah, berarti mau tidak mau ini adalah PPI September. Dan kita belum tahu data Oktobernya kapan dirilis. Perkiraan kami adalah di awal bulan Desember, tapi itu berarti sangat dekat dengan FOMC meeting 9 dan 10 Desember. Ya, kita tinggal lihat saja apakah nanti akan ada pengumuman resmi dari BLS terkait dengan data CPI Oktober, lalu kemudian juga terkait dengan data non-farm payroll untuk bulan Oktober, apakah akan dirilis juga atau tidak. Dan jelas, semua masih menunggu dan masih mencermati terkait dengan data-data tersebut karena sempat hilang selama 1 bulan terakhir selama fase shutdown. Jadi inilah yang membuat kenapa Fed dikatakan seolah-olah bergerak tanpa batu pijakan ataupun tanpa tongkat pengarah. Nah, ini adalah pandangan dari bank yang kemungkinan kita lihat dari secara garis besarnya saja. Deutsche Bank dan juga Goldman Sachs memiliki pandangan yang relatif sama, yaitu kaitannya dengan posisi emas. Walaupun kita lihat dari sejak Oktober mengalami koreksi, kemudian beberapa waktu lalu sempat rebound, tapi kemudian dia koreksi lagi dalam 3 hari terakhir. Tapi pada umumnya bank rata-rata memprediksikan harga emas masih tetap stabil dan tetap dalam kondisi bullish. Ya, tren utamanya, major trennya masih tetap bullish karena mereka berpandangan yang paling menguatkan itu adalah terkait dengan pembelian bank sentral. Ditambah lagi dengan arus masuk dari ETF yang kemungkinan itu masih juga menopang, termasuk pembelian ataupun minat terhadap fisik emas, terutama emas batangan di Asia. Jadi kalau kita kombinasikan antara keduanya, jelas di sini faktor bank sentral yang menentukan kenapa harga emas masih relatif lebih kuat. Dan jangan lupa, ini adalah akumulasi. Menurut Goldman Sachs ataupun berdasarkan Deutsche Bank, itu mereka melihat bahwa ini akumulasi dari posisi diversifikasi yang dilakukan oleh bank sentral global. Dan mereka rata-rata keluar atau mengurangi ketergantungan mereka terhadap US dollar. Jadi jangan kaget kalau misalkan di tahun 2026, kemungkinan US dollar akan relatif dominan turun atau melemah. Dan demikian pula dengan kondisi sebaliknya. US Treasury Yield juga akan relatif turun. Sehingga akhirnya kita akan lihat kenaikan lebih lanjut di emas. Walaupun dalam 1 bulan ke depan, mungkin hambatannya adalah apakah Fed akan melakukan pemangkasan atau tidak. Yang jelas jangan lupakan juga bahwa ada faktor lain, yaitu kaitannya rencana untuk menghentikan QT atau quantitative tightening per 1 Desember. Jadi saya rasa ini juga akan menjadi faktor yang mempertegas dolar akan relatif bergerak melemah. Nah, di sisi lain, ini adalah data ekonomi untuk hari ini. Sore ataupun di siang hari ini, kita akan lihat data CPI dari Inggris dan juga data CPI dari Uni Eropa. Kalau kedua data ini relatif lebih rendah, berarti kita akan dapatkan ekspektasi tersebut akan menekan kepada status dari BOE ataupun ECB untuk melanjutkan penurunan suku bunga di bulan Desember. Yang jelas, angka untuk CPI Inggris sudah muncul dengan angka 3,6%. So, angkanya relatif lebih tinggi daripada ekspektasi, tapi relatif turun dibandingkan previous 3,8%. Kalau begitu, harusnya ini tidak terlalu, ya bisa dikategorikan tidak terlalu mendesak ya untuk melakukan pemangkasan suku bunga, karena posisinya juga inflasi masih di 3%, di atas 3% lebih tepatnya. Kita tinggal tunggu data CPI dari Uni Eropa, apakah datanya akan sesuai atau akan turun.
Di sisi lain, di malam hari kita akan dapatkan beberapa data Amerika, tapi sayangnya di antara semua data ini, saya tidak terlalu melihat ini akan memberikan ekspektasi yang berlebihan ataupun bahkan merubah sentimen terkait dengan Federal Reserve. Jadi saya rasa ini mungkin akan memberikan pengaruh pada US dollar, apakah dia akan menguat atau melemah, tapi secara umum, secara keseluruhan tidak signifikan merubah apakah Fed akan melakukan pemangkasan atau tidak di bulan Desember. Yang kita butuhkan dan investor butuhkan, termasuk Federal Reserve butuhkan adalah data tenaga kerja, dan itu baru besok di data non-farm payroll.